Halo kawan, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat. Sebelum kita mulai, untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Video kali ini membahas tentang Brenda Andrew yang saat ini menjadi satu-satunya wanita dengan hukuman mati di Oklahoma. Bagaimana kasusnya? Now, let's get into the case. Rob Andrew adalah seorang eksekutif periklanan berusia 39 tahun yang telah menikah dengan Brenda Andrew selama 17 tahun. Mereka memiliki dua anak, Tricity dan Parker. Rob dicintai oleh orang-orang yang mengenalnya. Rob mengenal Brenda lewat adiknya. Saat itu, Brenda masih duduk di bangku SMA, sedang Rob sudah berkuliah di Oklahoma State University. Mereka berdua sering bertemu dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Brenda yang lahir pada 16 Desember 1963 menetap di Enid, Oklahoma bersama keluarganya. Brenda dibesarkan dalam sebuah keluarga penganut Kristen yang taat. Di sekolah, Brenda adalah siswi yang cukup pintar. Teman-temannya mengenalnya sebagai gadis pemalu dan pendiam. Brenda tidak menyukai pesta-pesta dan lebih memilih menghabiskan banyak waktu luangnya di gereja atau di rumah. Setelah lulus SMA, Brenda mendaftar kuliah di Winfield, Kansas. Tetapi, setahun kemudian, dia pindah kembali ke Oklahoma State University agar lebih dekat dengan Rob kekasihnya. Pasangan itu akhirnya menikah pada 2 Juni 1984 dan menetap di Oklahoma. Sampai suatu hari, Rob menerima tawaran pekerjaan di Texas. Kemudian, mereka pun pindah ke sana. Setelah beberapa tahun tinggal di Texas, sebuah perusahaan biro iklan di Oklahoma menawari Rob pekerjaan. Saat itu, Brenda sudah merasa betah dan cocok dengan kehidupan di Texas. Brenda menyukai pekerjaannya dan dia memiliki banyak teman di sana. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah sementara. Rob menerima tawaran pekerjaan di biro iklan itu dan kembali ke Oklahoma, sedang Brenda tetap tinggal di Texas. Mereka berpisah selama beberapa bulan, sampai akhirnya Brenda memutuskan untuk kembali ke Oklahoma. Pada tanggal 23 Desember 1990, Rob dan Brenda dikaruniai anak pertama mereka, Tricity. Sejak kelahiran Tricity, Brenda berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. 4 tahun kemudian pada tahun 1994, lahirlah anak kedua mereka, Parker. Setelah kelahiran anak kedua, Brenda berubah 180 derajat. Brenda yang dulunya dikenal sebagai gadis pemalu dan religius, tiba-tiba merubah penampilannya menjadi lebih menggoda. Pakaiannya minim, super ketat, dan sangat terbuka. Perubahan yang paling ekstrim, Brenda jadi sering selingkuh. Bulan Oktober tahun 1997, Brenda berselingkuh dengan Rick Nunley, suami mantan temannya, saat dia masih bekerja di sebuah bank di Oklahoma. Lalu, pada tahun 1999, Brenda berselingkuh lagi dengan James Higgins, seorang penjaga supermarket yang sudah beristri. Brenda menggoda pria itu, bahkan pernah memberikan kunci sebuah hotel dan mereka berselingkuh di sana. Tapi, akhirnya Brenda memutuskan hubungan dengan Higgins pada Mei 2001 karena dia sudah bosan. Rob yang merasa rumah tangganya hancur, mulai menceritakan tentang permasalahannya kepada teman-teman dan pendetanya di gereja. Teman-teman Rob menyaksikan bagaimana Brenda sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Rob di depan mereka. Brenda seringkali mengatakan bahwa dia membenci Rob dan bahwa pernikahan mereka adalah sebuah kesalahan. Sampai suatu hari, saat menghadiri ibadah di gereja, Rob dan Brenda berkenalan dengan James Pavatt, seorang pria beristri, mantan Angkatan Udara Amerika yang berprofesi sebagai agen asuransi jiwa. Rob dan Brenda menjadi akrab dengan James Pavatt. Brenda dan James Pavatt bahkan kemudian sama-sama mengajar sekolah minggu di gereja. Saking akrabnya, James Pavatt sering mengunjungi rumah pasangan Andrew dan menghabiskan waktu bersama Rob, Brenda, dan anak-anak mereka. Tetapi, pada tahun 2001, Brenda dan James Pavatt berselingkuh. James Pavatt, yang seorang agen asuransi, mendesak Rob untuk menaikkan nilai polis asuransi jiwanya menjadi senilai $800.000.
dan menjadikan Brenda sebagai satu-satunya penerima manfaatnya. Rob yang polos setuju saja. Polisnya pun dirubah dengan nilai yang fantastis dan Brenda menjadi satu-satunya penerima manfaat. Perselingkuhan Brenda dan James Paffard terus berlanjut. Keduanya bahkan tidak berusaha menyembunyikan perselingkuhan mereka sampai akhirnya pihak gereja yang mengetahui hubungan terlarang itu memutuskan keduanya tidak bisa mengajar lagi di sekolah minggu. Kemudian, pada pertengahan tahun 2001, James Paffard menceraikan istrinya, Suk Hui. Disusul pada bulan Oktober 2001, Brenda juga mengajukan gugatan cerai pada Rob, yang saat itu sudah pisah rumah dengan Brenda. Meski demikian, gugatan cerai itu cukup mengejutkan buat Rob. Baru saja surat cerai diajukan ke pengadilan dan putusan cerai belum keluar, Brenda sudah semakin gencar menjelek-jelekkan Rob suaminya. Brenda kerap bercerita pada teman-temannya bahwa dia membenci Rob dan berharap Rob mati saja. Pada tanggal 26 Oktober 2001, beberapa saat setelah surat cerai diajukan ke pengadilan, seseorang berniat mencelakai Rob dengan memutuskan tali rem pada mobilnya. Keesokan paginya, seorang laki-laki tak dikenal menelpon Rob dan menginformasikan bahwa Brenda sedang sakit di rumah sakit dan Rob diminta untuk segera datang. Tetapi informasi itu bohong karena James Paffard lah yang menelpon Rob berniat membuatnya panik dengan harapan Rob akan mengalami kecelakaan karena tali remnya sudah dipotong oleh James Paffard. Rencana James Paffard itu gagal karena Rob sudah lebih dulu melihat tali remnya terputus sebelum menerima panggilan telepon fiktif dari James Paffard. Setelah kejadian itu, Rob pun mulai curiga bahwa Brenda dan James berselingkuh dan keduanya berniat membunuh dirinya. Rob kemudian melaporkan kejadian itu dan kecurigaannya kepada polisi. Kemudian Rob berusaha mengganti nama Brenda sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwanya dan diganti dengan nama adik laki-laki Rob. James Paffard yang mendengar itu kemudian menghubungi Rob dan mengatakan bahwa nama Brenda tidak bisa dirubah karena Brenda yang menyimpan surat polisnya. Rob yang sudah curiga pada James Paffard kemudian menelpon supervisornya dan menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi antara dirinya, Brenda, dan James. Dan Rob akhirnya bisa mengganti nama Brenda dengan nama adiknya. Saat James Paffard mengetahui Rob berbicara pada supervisornya, dia jadi marah pada Rob. Dia menelpon Rob dan marah-marah padanya. Belakangan baru diketahui bahwa Brenda dan James Paffard telah berusaha untuk mengalihkan kepemilikan polis asuransi kepada Brenda tanpa sepengetahuan Rob dengan cara memalsukan tanda tangan Rob dan juga memajukan tanggal polisnya ke bulan Maret 2001. Menjelang hari libur perayaan Thanksgiving, tiba giliran Rob menghabiskan waktu bersama kedua anaknya. Pada tanggal 20 November 2001, Rob pun pergi ke rumah Brenda untuk menjemput keduanya. Saat Rob sampai di rumah Brenda, dia bertemu Brenda yang sedang berdiri di jalan masuk ke arah rumah. Brenda kemudian meminta bantuan Rob untuk menyalakan tungku pemanas yang ada di garasi. Rob pun menyanggupi dan pergi ke garasi. Tetapi ketika Rob sedang membungkuk untuk menyalakan tungku pemanas itu, tiba-tiba seseorang menembaknya. Orang itu ternyata James Paffard. Setelah itu, James memberikan senapan pada Brenda. Brenda kemudian dengan sadis menembak Rob satu kali lagi dan tembakan itu mengakhiri hidup Rob Andrew yang saat itu berusia 39 tahun. James Paffard kemudian menembak Brenda di bagian lengannya dengan senjata berbeda. Hal itu dilakukan keduanya untuk menutupi kejahatan mereka. Setelah itu, Brenda menelpon polisi. Saat polisi tiba, Brenda memberitahu mereka bahwa ada dua orang pria bertopeng, berpakaian serba hitam dan membawa dua senjata. Kedua pria itu telah menyerang dan menembak Rob di garasi sampai tewas. Lalu mereka menembak lengan Brenda saat keduanya berusaha melarikan diri. Kemudian polisi mulai melakukan penyelidikan di TKP. Mereka menemukan peluru pistol kaliber 22 bersarang di dinding dan selongsong senapan bekas di atas sebuah minivan.
Polisi kemudian menggeledah rumah tetangga Brenda yang saat itu sedang kosong karena pemiliknya pergi berlibur. Tetapi tetangganya menitipkan kunci rumah mereka pada Brenda. Saat memasuki rumah itu, polisi tidak menemukan tanda-tanda seseorang masuk secara paksa. Di sana, polisi menemukan selongsong peluru senapan 16 gauge di lantai kamar tidur dan beberapa selongsong peluru pistol kaliber 22 ditemukan di loteng rumah. Selongsong senapan yang ditemukan di rumah tetangga Brenda memiliki merek dan ukuran yang sama dengan cangkang yang ditemukan di garasi rumah Brenda. Yang membuat polisi makin curiga, kedua anak Rob dan Brenda ditemukan sedang menonton TV dengan volume yang keras dalam rumah sehingga mereka tidak mendengar apa yang terjadi di luar. Keduanya tidak terlihat seperti bersiap untuk pergi berlibur dengan Rob ayah mereka. Dari hasil penyelidikan di TKP, polisi kemudian menyatakan bahwa insiden itu bukan aksi perampokan karena tidak ada barang yang hilang dari TKP. Bahkan saat polisi tiba di lokasi, Rob masih memiliki dompetnya. Polisi menduga ada motif kebencian pada kejadian penembakan yang menimpa Rob. Penyidik dari kepolisian berhasil mengungkap beberapa rentetan kejadian lain sebelum akhirnya mengarah pada kematian Rob. Diawali dengan pertemuan Rob, Brenda, dan James Pavat, kemudian Brenda dan James Pavat berselingkuh, dilanjutkan dengan James Pavat dan Brenda yang mendesak Rob untuk menaikkan nilai asuransi jiwanya menjadi $800.000 dan menjadikan Brenda sebagai penerima manfaat tunggal. Polisi juga mendapat informasi bahwa Brenda sudah mengajukan gugatan cerai. Kemudian, Rob melaporkan pada polisi tentang insiden putusnya tali rem mobilnya serta kecurigaannya pada James Pavat dan istrinya Brenda yang berniat membunuhnya. Polisi juga mendapat informasi soal kemarahan James Pavat akibat Rob menghubungi supervisornya. Semua kejadian itu memperkuat dugaan polisi bahwa Brenda dan James terlibat dalam penembakan Rob. Polisi yang mengetahui bahwa James Pavat membeli pistol seminggu sebelum pembunuhan mendapat bukti kuat dari Jana, putri James. Jana mengatakan bahwa sehari sebelum insiden penembakan terjadi, ayahnya menawarkan diri untuk membawa mobil Jana untuk diservis. Tetapi keesokannya ketika ayahnya mengembalikan mobil itu, ternyata mobilnya dalam kondisi belum diservis dan Jana menemukan peluru kaliber 22 di lantai mobilnya. Peluru itu sama dengan peluru kaliber 22 yang ditemukan di loteng rumah tetangga Brenda. Selain bukti-bukti tadi, otopsi yang dilaksanakan pada jasad Rob mengungkapkan bahwa ia kemungkinan ditembak dengan senapan 16 gauge dari dua sudut yang berbeda. Tembakan yang pertama diperkirakan dari beberapa meter jauhnya, sedangkan tembakan yang kedua dari jarak dekat. Penemuan ini tidak sesuai dengan pernyataan Brenda di mana dia mengatakan para penyerang telah menembak Rob dan dirinya dari kejauhan. Tim forensik juga menemukan bahwa berdasarkan analisa ilmiah dari sudut percikan darah Rob yang mengenai celana jeans yang dipakai Brenda, membuktikan bahwa Brenda lah orang kedua yang menembak Rob dari jarak dekat. Polisi akhirnya menetapkan Brenda dan James Pavat sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Rob Andrew dengan motif uang asuransi. Saat keduanya mengetahui dijadikan tersangka, Brenda dan James kemudian melarikan diri ke Meksiko bersama kedua anak Rob tepat pada hari upacara pemakaman Rob dilaksanakan. Keduanya kemudian menjadi buronan polisi. Selama di Meksiko, James Pavat terus-menerus menelpon Jana putrinya, meminta Jana mengirim uang padanya. Saat itu, James tidak tahu bahwa Jana putrinya bekerja sama dengan FBI yang merekam pembicaraan keduanya. Pada akhir bulan Februari tahun 2002, setelah kehabisan uang, akhirnya James Pavat dan Brenda mencoba kembali ke Amerika dan keduanya tertangkap polisi di daerah Hidalgo, Texas. Setelah itu keduanya dikirim kembali ke Oklahoma untuk menjalani persidangan mereka. James Pavat dan Brenda Andrew didakwa atas pembunuhan tingkat 1 dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Kemudian, dalam persidangan yang dilaksanakan secara terpisah, keduanya dinyatakan bersalah dan hakim menjatuhkan hukuman mati pada James Pavat serta Brenda Andrew. Selama persidangan berlangsung, Brenda tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali atas tindakannya. Sesuai informasi yang beredar, saat ini
Brenda Andrew menjalani hukumannya di Pusat Pemasyarakatan Mabel Bassett di McLeod, Oklahoma. Sedangkan James Paffard menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan di McAllister, Oklahoma. Di negara bagian Oklahoma, Brenda Andrew tercatat sebagai satu-satunya wanita yang saat ini mendapat hukuman mati dan sedang menunggu pelaksanaan hukumannya. Brenda Andrew sudah menanti pelaksanaan hukuman matinya selama 16 tahun lebih. Kawan, demikianlah kasus kali ini selesai. Bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya menjadi penyebab Brenda Andrew tiba-tiba berubah di tahun 1994? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Oh ya, sebagai tambahan informasi, kami akan upload video baru setiap minggunya. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih.